Nah, baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kelompok 2. Yang dimana pertanyaannya di dalam materi terdapat poin menyusun portofolio. Bagaimana prosedur dalam menyusun portofolio tersebut? Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jelaskan pada peserta didik maksud menggunakan portofolio itu apa. Nah, yang kedua, jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Nah, yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Nah, yang keempat, cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence atau bukti hasil belajar. Nah, yang kelima, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Dan yang terakhir, lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai untuk kriteria. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah rubrik bisa disamakan dengan berita acara dan berikan alasannya? Oke, jawabannya. Jadi secara pengertian dulu, yang pertama yaitu berita acara. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat setelah suatu kegiatan, peristiwa, atau acara selesai. Jadi setelah acara selesai, terus dibuatkan laporan, itu namanya berita acara. Berita acara juga sering dijadikan bukti otentik tertulis atau nyata akan suatu peristiwa, acara, dan kejadian tertentu. Misalnya serah terima jabatan, jual beli, kasus kecelakaan, dan lain sebagainya. Terus pengertian rubrik adalah alat penilaian yang penilaian subjektif atau untuk penilaian subjektif, maaf. Ini adalah satu set kriteria dan standar yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, proyek, esai, dan tugas lainnya. Jadi rubrik dengan berita acara itu berbeda ya, dari pengertiannya saja sudah berbeda. Terus selain itu, karena dalam membuat rubrik itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam membuat berita acara tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga konteks dan dari berita acara dan rubrik itu berbeda. Berita acara itu sebuah laporan, sedangkan rubrik itu sebuah alat penilaian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mereka bertanya, dijelaskan pada latar belakang cara efektif yang digunakan evaluasi untuk menangani kualitas adalah dengan menganalisis kinerja dalam subdomain utamanya dan menetapkan peringkat untuk setiap dimensi kinerja. Nah, bisa dijelaskan seperti apa itu maksudnya? Oke. Jawabannya itu cara efektif dalam penilaian kinerja itu menggunakan perilaku reduks, di mana reduks itu merupakan tujuan dari domain afektif dan domain psikomotorik. Penilaian kinerja yang paling utama itu mengarah pada domain psikomotorik dengan melalui observasi secara berkesinambungan. Melalui observasi tersebut dilakukan melalui format penilaian yang sudah ditentukan atau disediakan. Nah, dengan melalui observasi, tim penilai atau seleksi akan menetapkan peringkat untuk setiap kinerja karyawannya. Pertanyaan dari kelompok 5 ialah, di dalam makalah disebutkan tujuan dari perilaku reduks, namun tidak dijelaskan pengertian reduks itu. Mohon dijelaskan. Nah, dari yang kita pahami, penilaian reduks ialah tujuan perilaku kinerja terhadap domain afektif dan domain psikomotorik. Nah, tujuan dari penilaian kinerja tersebut ialah mengarah pada domain psikomotorik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Dijelaskan pada materi tersebut tentang penilaian kinerja bahwa penilaian kinerja merupakan basis keputusan yang akan mempengaruhi gaji. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap penggajian? Oke, di sini pengaruh penilaian kinerja terhadap penggajian itu gini, semakin baik kinerjamu, maka kamu juga akan mendapatkan gaji yang meningkat. Para atasan kamu itu juga melihat kinerjamu apakah baik atau tidak, terus lancar atau tidak. Nah, dari situ
pemimpin juga akan mengambil keputusan bahwa kamu akan dinaikkan gaji atau tidak. Dan kamu juga bisa naik pangkat atau mendapatkan promosi dari atasannya. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini datang dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang paling efektif yang dapat digunakan guru untuk mengetahui apakah portofolio siswa benar-benar hasil kinerjanya sendiri? Oke, di sini guru juga dapat melakukan tes observasi atau tes pengayaan terhadap siswa yang bersangkutan. Selain itu, guru juga dapat melakukan observasi secara langsung terhadap siswa yang bersangkutan. Maka dari itu, guru dapat menilai apakah kinerja siswa tersebut benar-benar hasil kinerjanya sendiri, dan guru juga dapat menilai apakah kinerja dari siswa tersebut sudah baik atau belum. Pertanyaan terakhir yaitu datang dari kelompok 8. Pertanyaannya, adakah hambatan dalam penyusunan portofolio? Lalu kelebihan atau kekurangan apa yang didapat dari cara penilaian ini? Langsung aja dijawab, yaitu yang pertama kekurangan. Jadi kekurangan ini dapat berupa juga hambatan. Jadi kekurangan dari penilaian portofolio itu yang pertama membuat laporan portofolio ini membutuhkan waktu dan kerja yang ekstra. Yang kedua, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir daripada prosesnya. Terus yang ketiga, tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Terus yang keempat, penilaian portofolio masih relatif baru, sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Terus kelebihan dari model penilaian portofolio ini sendiri, yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik atau siswa dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dari refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas siswa. Yang ketiga, mengajak siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, peningkatan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang selanjutnya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang terakhir, dapat digunakan untuk menilai kelas yang heterogen antara peserta didik siswa yang pandai dan kurang pandai. Nah, itu tadi kekurangan serta hambatan dan juga kelebihan dari penilaian portofolio. Terima kasih.